ini gue nggak itu ya, gue cuma cerita cuy, gue cuma cerita. Soalnya gue udah rasa merinding banget. Ya kalian bisa bayangin aja ya, kalian bisa bayangin foto taruh di atas gelas isi air dan itu terbakar cuy. Baby pinyoman ini berubah jadi naga. Terus si Hendra ini berubah jadi macan. Halo, gue Hadid. Gue mau cerita tentang seseorang yang nyelamatin orang yang terkena guna-guna atau pelet. Nah di sini gue cerita ini tentang orang yang bisa, ya sebut aja orang ini paranormal atau dukun. Nah di sini gue cerita pengalaman dari temen pondok. Jadi dulu gue tuh sempet mondok. Nah di sini ya kalian tahu sendiri kalau misalkan mondok atau di kayak gimana. Nah mungkin ya ini bukannya gue ngarang atau gue cuman omong kosong. Nah nanti misalkan kalian gak percaya, suatu saat gue bakal bawa orang itu di video gue selanjutnya. Nah sebut aja nama dia itu Hendra. Nah si Hendra ini adalah seseorang teman dari Jakarta. Nah dia aslinya orang Lampung, cuman dia merantau dan sempat gue juga merantau di Jakarta. Waktu itu tahun 2016 atau 2017 tepatnya di Jakarta Timur. Oh iya, gue juga pernah tinggal di Cilitan, pernah tinggal di Kramat Jati. Nah tepatnya gue ketemu sama dia itu di Jakarta Timur di Kramat Jati, atau kalau kalian tahu pasar Kramat Jati. Nah di situ tahun 2017 gue itu ketemu sama dia di pasar itu. Nah waktu dulu gue cerita pas ketemu dia dulu ya. Nah dia ini kerja ya kan, kerja di pasar tersebut. Nah saya juga kerja juga di pasar tersebut, di warung atau rumah makan soto. Nah lebih tepatnya soto Lamongan ya cuy. Nah di sini gue kenal sama dia. Nah terus setelah sekian lama gue kenal sama dia, terus gue pada tahun 2018 atau 2019 gue itu balik ke kampung gue. Bukan kampung sih sebenarnya, cuman kota yang pernah gue tinggalin gitu ya, atau kota yang ada keluarga gue gitu. Kalau aslinya gue juga Lampung ya cuy. Nah di sini mau gue ceritain tentang dia ini cuy. Nah dia ini adalah seorang yang sebelumnya gue nggak tahu ya cuy, kalau dia ini adalah seorang indigo atau yang bisa ngeliat setan atau makhluk-makhluk gaib yang lain cuy. Jadi di sini gue bakal jelasin dulu. Nah dari sini kan gue misalkan udah pulang nih dari Jakarta Timur ke kota gue yang sekarang gue tempatin. Nah sekarang setelah gue pulang dari Jakarta, nah gue balik ke pondok cuy. Nah sebelumnya gue juga mondok di situ dan gue ajak dia gitu ya ke situ. Nah di situ kita berdua tuh mondok. Ya mondok nggak kayak orang-orang ya cuy. Orang-orang kalau mondok pasti rajin dia sholat atau segala ya kan, ngaji. Nah di situ gue itu bukan mondok, cuman gue itu balik lagi ke situ buat jualan. Nah di situ gue main ya kan, main ke rumah Pak Kiai saya atau Ustadz saya, Pak Ustadz gue. Nah setelah gue main di rumah Ustadz, nah gue tuh ditawarin buat jualan Indomie, bukan Indomie, mie ayam ya cuy, jualan mie ayam di situ. Jadi kita itu jualan mie ayam di situ. Gue sama si Hendra ini jualan. Nah di situ terus kita kenal nih sama orang-orang lingkungan. Beberapa orang di situ emang ya baik-baik ya cuy. Jadi si Hendra ini dimasukin buat sekolah lagi. Nah sebelumnya dia ini kan putus sekolah SMA, dia nggak lulus ya, berhenti. Nah terus kita kenal ada salah satu pengurus pondok ya, mungkin dia kasihan gitu ya ngelihat si Hendra nggak sekolah.
Nah terus dimasukin lah dia sekolah di situ. Nah ini gue bakal persingkat ya kan, karena gue mau ceritain tentang dia nyembuhin orang yang kena guna-guna atau kena pelet cuy. Karena ini bakal seru banget ya cuy. Kita santai-santai aja, kita santai cerita-cerita ngobrol aja cuy. Biasa gue kalau misalkan bikin video pasti jam-jam subuh ya. Ini udah mau 2:30. Nah di sini gue mau ceritainnya dari awal ya. Terus gue tuh punya temen, nah sebut aja namanya Oman. Nama dia tuh Oman. Nah di sini gue bakalan ceritain tentang Oman, gue sama temen gue ini si Hendra. Nah si Hendra ini ternyata cuy bisa ngeliat jin atau makhluk halus. Nah setelah itu jadi si Oman ini kan udah akrab nih sama kita, udah ngobrol-ngobrol sih biasalah kayak orang udah kenal atau udah akrab banget. Jadi dia sering main nih ke kamar kita, ngobrol-ngobrol. Nah gue sebenarnya nggak tahu nih ceritanya tentang dia ini bisa tahu atau bisa ke rumahnya si Oman ini, karena gue nggak tahu ya kalau misalkan dia ini bisa ke rumahnya si Oman. Nah singkat cerita, jadi dia ini diajak Oman buat pulang ke rumahnya si Oman. Nah rumahnya Oman ini di bawah kaki gunung cuy, di salah satu desa, gue nggak mau nyebutin desanya. Dan dia ini pulang ngajak si Hendra buat main ke rumah dia. Nah nyampe sana, nah si Hendra ini bilang, kok panas amat rumah lu ya kan, kok rumah lu panas amat man ya gitu. Nah dia bilang panas gimana, bilang gitu kan, kayak nggak enak aja awalnya. Nah bilang gitu si Hendra ke Oman ini. Nah si Hendra terus Oman ini bilang, perasaan lu doang katanya kan. Terus ternyata jadi si Oman ini punya bibi atau kayak misalkan sepupu kayak gitu ya, atau sepupu lah dari anak dari kakaknya orang tuanya Rohman atau Oman ini. Nah terus ternyata si cewek ini orangnya itu gampang marah. Terus kalau dibilangin sama orang tuanya itu ngelawan. Terus pokoknya kayak orang yang udah tergila-gila gitu ya sama cowok. Nah dia ini punya pacar. Ini gue nggak itu ya, gue cuma cerita cuy, soalnya gue udah rasa merinding banget. Pokoknya gue bakal lanjutin ceritanya cuy. Nah terus ya semoga aja kalau ada yang tahu atau lihat video gue, sorry ya cuy ya, ini bukan gue mau nyebarin aib atau kayak gimana, ini cuma sebatas cerita, oke? Nah terus misalkan nih, bukan misalkan sih, jadi si Hendra ini ngeliat, nah si bibi dari Omannya ini kayak orang ada yang magerin ya. Kalau misalkan mungkin kalau orang-orang yang ngerti bahasa yang gue bahas pasti tahu. Jadi dia ini dipagerin ya, dikelilingin sama orang atau sama pacarnya. Nah cewek ini sebenarnya orang tua dari cewek ini nggak setuju cuy kalau si bibinya Oman ini pacaran dengan salah satu cowok itu ya. Jadi nggak dibolehin gitu ya. Nah, jadi terus orang tuanya si Oman ini ngomong nih ke si Hendra. Nah ngomong ke si Hendra kayak gini aja bahasanya, mas kenapa ya anak saya kok sering ngelawan atau dibilangin itu nggak bisa, terus sering marah-marah, terus sering emosi. Nah si Hendra ngomong dong ke orang tuanya si Rohman, kenapa katanya kan. Terus coba minta fotonya, terus minta air dalam gelas atau air minum gitu ya, air bening atau air buat minum gitu, dalam gelas. Nah terus si Hendra ini naruh foto dari si cewek ini di atas gelas air putih tersebut cuy. Tiba-tiba jadi foto
yang ada di atas air itu terbakar terus kayak hangus gitu cuy. Ya kalian bisa bayangin aja ya, kalian bisa bayangin foto taruh di atas gelas isi air dan itu terbakar cuy. Nah cerita lebih jelasnya ini bakalan gue sampaikan di sini cuy. Jadi seterusnya nih, ingat gue ya, karena ini udah lumayan lama banget, udah ada kayak 5 tahunan. Jadi gue diceritain dari si Hendra ini ya. Nah terus bilangnya kebakar. Ternyata emang bener si cewek ini diguna-guna sama cowok atau pacarnya cuy. Kalian tau lah kayak diguna-guna atau dipelet gitu cuy. Jadi si cewek ini biar ngejar-ngejar cowok itu terus, kepikiran terus pengen bareng-bareng terus, pengen ketemu terus. Nah itu kayak namanya dipelet cuy. Nah singkat cerita, dia pulang dari rumah Rohman ke kosan, atau bukan ke kosan, jadi ke pondok yang kita tempatin dulu. Nah terus di situ dia tiba-tiba habis pulang dari situ dia bilang, gue mau tidur bentar ya katanya, tolong jagain badan gue takut ada apa-apa. Nah cuy jadi setelah dia langsung tidur gitu ya cuy, langsung tidur, dia itu badannya tuh kayak gimana ya, keras gitu, badan itu keras, terus kayak gegem, nyengkrem gitu ya, tangannya nyengkrem kuat banget. Nah habis itu kayak ngerang apa sih, kayak ngaung gitu tuh ya, kayak ngaung, kayak orang kesakitan kayak gitu tuh. Setelah itu gue diemin berapa, sekitar 1 jam. Jadi gue 1 jam dia kayak gitu cuy, kayak ngerem atau kayak gimana gitu kan, badannya kayak ngencang gitu, kayak gimana ya, kalau orang yang pokoknya kalian bisa pikirin aja lah. Nah di situ terus setelah 1 jam selesai ya, dia langsung bangun. Ternyata dia habis berantem sama cowok ya, atau pacar dari bibinya si Oman ini cuy. Gue nggak ngerti ya, gue nggak ngerti atau gue nggak tahu yang namanya berantem di alam gaib ya kan, atau berantem di dunia lain ya kan, yang mereka bisa jangkau lah. Nah kalau gue kan nggak ngerti cuy, gue nggak tahu ya, cuma ini gue ceritain aja. Nanti ya kan, setelah dia bangun, dia bilang ke gue, dia cerita, kata dia, ini mah berat kata dia. Nggak tahu ya kalau gue bisa atau enggak, dia bilang gitu ya. Gue nggak tahu nih bisa atau enggaknya, tapi gue bakal usahain, semoga gue bakal bisa nyembuhin bibinya Oman ini. Karena yang dilawan itu adalah seekor naga cuy. Jadi si pacarnya bibinya si Oman ini punya kekuatan juga cuy, atau bukan kekuatan, atau ilmu ya cuy ya, ilmu yang berupa seekor naga. Ini sumpah sih keren banget kalau kalian bisa ngebayangin. Jadi dia tuh cerita itu kayak orang semangat gitu tuh, ngerti nggak? Jadi orang dia cerita bukannya serem, cuman dia jadi kayak orang semangat gitu cuy. Nah terus ini terjadi berturut-turut cuy, dalam 1 minggu. Setiap dia udah misalkan udah jam 12 malam ke atas, itu otomatis dia tidur. Dia selalu bilang, tolong jagain badan gue, takutnya ada apa-apa. Bilang itu terus. Setelah beberapa hari ya kan terjadi, ke-6 harinya, saat ke-6 harinya dia bilang kalau dia itu berantem cuy. Nah dia ini kan wujudnya nih punya kemampuan atau punya yang di dalam diri dia itu seekor macan cuy. Nah ini kalian percaya apa nggak percaya, gue cuma cerita aja ya. Suatu saat atau nanti gue bakal bawa dia ke sini, si Hendranya cuy ya. Bakalan gue kasih tahu, atau kalau kalian bisa
ngobrol-ngobrol langsung, ntar gue bisa ngobrol-ngobrol langsung sama dia. Nah di sini setelah ke 6 harinya cuy, dia berantem ya kan, dia adu ilmu lah gitu ya ceritanya, adu ilmu dengan pacar dari si bibinya Oman ini ya, dengan kekuatan atau ilmu naga. Nah si pacarnya dari bibinya Oman ini berubah jadi naga cuy. Terus si Hendra ini berubah jadi macan gitu kan. Nah dia bilang pas mau berantem itu, dia pernah nampar si pacarnya bibinya Oman ini pakai ya, kalau kalian tahu apa ya, Braja Musti cuy. Nah Braja Musti ini ya, kalau orang-orang yang udah tahu Braja Musti ini, kalau misalkan nampar orang itu bakalan kebakar ya. Misalkan kita tampar nih mukanya gitu kan, ini bakalan gosong, mukanya tuh bakalan gosong, kebakar. Nah kalau misalkan orang yang punya kekuatan atau yang ilmu Braja Musti itu, pasti kalau misalkan nanam padi, tanam-tanaman gitu loh cuy, itu nggak bakalan tumbuh atau rusak. Nah katanya kayak gitu. Nah dia tampar tuh pakai ilmu itu, cuman nggak mempan katanya. Terus dia manggil kayak pengikut dia gitu ya, ternyata banyak gitu pengikut dia itu di belakang dia, cuman itu lemah semua cuy. Sekali gibas doang pakai ekor naga tersebut, itu langsung hilang. Nah terus dia ini berubah jadi macan ya. Pas dia berubah jadi macan, jadi dia di dalam dunia gaib dia itu bisa nyabut yang namanya pedang. Nah, pedangnya itu katanya sih cuman sosok cahaya ya kan. Pas dia cabut itu bisa ngurangin setengah kehidupan dia atau hawa hidup dia gitu tuh. Jadi hilang, misalkan dicabut sekali nebas, itu setengah dari hidup dia itu udah hilang. Jadi dia itu cuman tinggal setengahnya lagi gitu ya. Nah kalau misalkan kalian nggak ngerti, coba tak kalian komen aja sih. Nah terus finalnya nih, pas 7 harinya itu final. Nah dia ini udah ngomong gitu ya ke yang ada di badan dia. Yang ada di badan dia tuh udah ngomong, kalau misalkan gue nggak bisa gitu ya, kalau misalkan gue nggak bisa ngadepin ini, berarti gue mati. Dia bilang gitu. Jadi taruhan dia tuh benar-benar cuy, taruhannya nyawa buat ngalahin si naga tersebut cuy. Kalau kalian misalkan orang Cilegon, orang Serang ya, atau sekitar Banten, mungkin kalian tahu ya, gunung gede yang ada di desa Jepih. Kalau kalian tahu di situ, di atas gunung itu mereka berantemnya di situ cuy. Cuman itu kan alam gaib ya cuy ya. Nah di situ dia bilang dia berantemnya di gunung gede tersebut yang ada di desa Jepih. Nah terus final ya, itu tadi akhirnya final. Nah di final dia berantem ini, atau dia adu ilmu ini cuy. Nah dia berubah jadi macan. Terus si musuhnya ini atau pacar dari bibinya ini adalah seekor naga. Tapi pas dia udah menang nih, pas dia posisinya udah menang ya. Nah posisinya udah menang, udah adu ilmu, dia udah berantem tuh, cakar-cakaran, gigit-gigitan, sembur-semburan pakai api ya cuy. Nah ternyata pacarnya dari bibinya ini adalah punya guru. Nah gurunya ini juga seekor naga cuy. Ini seru banget gue ceritanya cuy. Cuma sampai sekarang gue ingat-ingat aja. Seekor naga, ternyata dia dibantuin sama gurunya. Ya tentu aja si teman gue ini kabur. Iya, kalian pikir aja 2 lawan 1 aja udah gak kuat, apalagi lawan 2 cuy. 2 naga lawan 1 ekor harimau. Kalian bisa bayangin. Ini gue cerita sebenar-benarnya cerita ya cuy, bukannya gue bohong.
gue nggak pakai settingan, gue nggak baca buku, gue nggak baca teks ya, gue nggak baca teks di sini. Gue inget seinget-ingetnya, nanti gue bakalan bawa orang yang kesini. Orang masih hidup soalnya sih. Mungkin kalau dia tahu, dia mungkin dengerin apa yang gue omongin sekarang. Tapi dia udah gak sakti dulu katanya cuy. Udah gak sakti dulu. Kalau dulu dia tuh banyak banget kayak ilmunya, jadi sekarang udah pada dibuang-buangin karena dia udah punya istri, udah punya anak ya gue bersyukur lah kalau dia udah nggak kayak gitu lagi. Jadi videonya sampai sini aja. Kalau kalian masih penasaran sama video-video gue selanjutnya, cerita-cerita horor atau cerita-cerita tentang gaib, kalian bisa subscribe channel ini dan like, komen di bawah. Oke cuy.